Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Az-Zahra, tingkat 3 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kumbah lambung. Menurut Smeltzer dan Baer pada tahun 2001, bilas lambung atau kumbah lambung merupakan aspirasi isi lambung dan pencucian lambung dengan menggunakan selang lambung. Bilas lambung adalah membersihkan lambung dengan cara memasukkan dan mengeluarkan air ke dan dari lambung menggunakan NGT atau nasogastric tube. Tujuan dari bilas lambung atau kumbah lambung adalah yang pertama, untuk pembuangan urgen substansi dalam upaya menurunkan absorpsi sistemik. Yang kedua, untuk mengosongkan isi lambung sebelum prosedur endoskopi. Yang ketiga, untuk mendiagnosis hemoragi lambung dan menghentikan hemoragi. Indikasi dilakukannya kumbah lambung atau bilas lambung adalah yang pertama, keracunan makanan, keracunan zat kimia, keracunan obat, hematemesis, emesis tidak berhasil, tidak kooperatif, dan kesadaran menurun. Kontraindikasi dilakukannya bilas lambung atau kumbah lambung adalah yang pertama, keracunan per oral lebih dari 4 jam. Yang kedua, pasien menelan benda tajam. Yang ketiga, pasien keracunan bahan toksik yang terasa membakar dan bahan korosif seperti pestisida, halogen, dan lain-lain. Prosedur pelaksanaan kumbah lambung atau bilas lambung. Persiapan perawat. Baca catatan keperawatan dan medis pasien. Lakukan pengkajian yang meliputi kondisi dan status kesadaran pasien, serta zat yang masuk ke dalam lambung pasien. Rumuskan diagnosa terkait, buat perencanaan tindakan, dan siapkan alat. Persiapan alat dan bahan. Yang pertama, baki berisi NGT sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, biasanya 14-20 untuk dewasa, 8-16 untuk anak-anak, dan 5-7 untuk bayi. 2 buah baskom, handuk dan perlak sebagai pengalas, stetoskop, spuit 50 cc, selanjutnya plester, bengkok, dan kom, air hangat 1-2 liter, susu hangat, jelly, selanjutnya persiapan pasien. Yang pertama, pasien atau keluarga diberi penjelasan tentang tindakan atau prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, atur posisi pasien sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan ini mencakup privasi pasien, yaitu dengan menutup sampiran dan mengeluarkan orang-orang yang tidak berkepentingan. Tahap orientasi. Yang pertama, berikan salam dan panggil pasien dengan namanya. Assalamualaikum. Permisi Bu Ice. Selanjutnya, perkenalkan nama dan tanggung jawab perawat. Saya perawat Fatimah yang akan merawat ibu dari jam 7 ini sampai jam 2 siang nanti. Jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan. Jadi Bu Ice, saya akan melakukan tindakan bilas lambung atau kumbah lambung kepada ibu. Tindakan kumbah lambung atau bilas lambung ini adalah nanti saya akan memasukkan selang melalui hidung ibu sampai ke lambung ibu. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan yang berbahaya dalam lambung ibu. Tindakan ini membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit. Apakah ibu setuju? Jika pasien sudah setuju, maka selanjutnya adalah masuk pada tahap kerja. Tahap kerja.
Yang pertama, dekatkan alat pada pasien. Memasang perlat di bawah kepala pasien hingga bahu. Letakkan handuk di dada pasien. Letakkan bengkok di kanan pasien. Meletakkan ember ke dekat pasien. Perawat mencuci tangan dengan 6 langkah, yaitu 1 telapak tangan, 2 punggung tangan, 3 selai jari, 4 mengunci, 5 ibu jari, 6 ujung kuku. Selanjutnya, pasang handscone. NGT diukur dari epigastrium sampai dengan di tengah-tengah dahi, kemudian diberi tanda. Ujung atas NGT diberi jeli dan ujung bawahnya diklem. Kemudian NGT dimasukkan perlahan-lahan melalui hidung pasien dan menyuruh pasien untuk menelan apabila pasiennya sadar. Periksa apakah NGT benar-benar masuk ke dalam lambung atau tidak. Dengan cara yang pertama, memasukkan selang NGT ke dalam baskom yang berisi air. Apabila terdapat gelembung, berarti NGT belum masuk ke dalam lambung. Apabila tidak terdapat gelembung, maka NGT sudah masuk ke lambung. Selanjutnya, masukkan udara dengan spuit dan didengarkan di daerah lambung menggunakan stetoskop. Apabila sudah yakin NGT sudah masuk ke dalam lambung, maka selanjutnya adalah memfiksasi NGT dengan menggunakan plester pada bagian hidung pasien. Posisikan ujung NGT lebih rendah dari lambung. Selanjutnya, masukkan air hangat secara perlahan tapi pasti dan tidak memaksa. Masukkan 100 hingga 300 cc. Setelah cairan dimasukkan, aspirasi cairan sebanyak 20 cc dan selanjutnya biarkan cairan keluar dengan sendirinya karena gravitasi. Tampung cairan di dalam ember atau waskom. Pembilasan lambung dilakukan secara berulang kali sampai air terlihat jernih. Jika air yang dikeluarkan sudah terlihat jernih, maka selanjutnya NGT dikeluarkan secara perlahan dan dimasukkan ke dalam bengkok. Tahap terminasi. Yang pertama, alat-alat dibersihkan dan dirapikan. Kemudian perawat mencuci tangan. Kemudian jelaskan kepada pasien bahwa prosedur yang dilaksanakan sudah selesai. Mengobservasi tekanan darah, nadi, pernapasan, serta respon pasien. Bagaimana perasaan ibu setelah saya melakukan tindakan ini, Bu? Tahap dokumentasi. Mencatat semua tindakan yang telah dilakukan, serta jumlah dan jenis cairan yang masuk dan keluar. Kesimpulan. Jadi, kumbah lambung atau bilas lambung adalah proses memasukkan selang melalui hidung hingga lambung pasien untuk mengeluarkan cairan atau benda asing yang terdapat dalam lambung pasien. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan tindakan kumbah lambung atau bilas lambung adalah kita harus berhati-hati saat memasukkan selangnya pada hidung pasien karena dapat terjadi iritasi, bahkan terjadinya bleeding atau perdarahan. Referensi yang saya gunakan untuk menyusun laporan kumbah lambung ini berasal dari internet, yaitu buku elektronik yang berjudul Buku Ajar Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Sutomo edisi 2 oleh Joko Prawiro Askandar pada tahun 2015. Selain itu, saya mengambil referensi dari jurnal-jurnal yang ada di internet. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.